Sedikitnya ada 5 langkah. Langkah yang pertama, sebagai insan yang beragama, apapun agamanya, yang pertama harus mau dan mampu melakukan. Bagi yang Islam adalah islamisasi diri. Bagi yang Nasrani, kristenisasi diri. Bagi yang Hindu, Hinduisasi diri. Bagi yang Buddha, organisasi diri. Bagi yang kejawen, terserah. Intinya itu. Ya kita sebagai pribadi muslim ya, dan betul-betul harus mau melakukan islamisasi diri. Jangan sampai terjadi sebagai pribadi muslim kok sama sekali tidak melakukan syariatnya. Nanti kalau dibilang Islam KTP sakit hatinya. Maksud saya ngomong itu sudah hati-hati. Islam KTP sakit hatinya, mesti sakit hatinya. Sebab kesannya kalau sudah Islam KTP, besok yang masuk surga KTP-nya orangnya sakit gitu. Sakit. Makanya mari kita bersama-sama yang pertama melakukan islamisasi diri minimal. Ya. Itu paling minim adalah komunikasi wajib kita adalah sholat. Itu komunikasi wajib untuk islamisasi diri. Karena setelah kita sudah Islam, sudah syahadat, berarti yang kedua ya sholat. Jadi sholat itu nomor 2. Syahadat sholat 2. Ya ini harus, jangan sampai sebagai pribadi muslim kok sama sekali belum pernah sholat. Dia walaupun seumur hidup 1-2 kali ya dia pernah sholat. Karena janji Allah dalam surat Al-Quran dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ini janji Allah. Innani Allah, sungguh aku ini Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak dosain aku, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku. Luar biasa ayatnya tegas sekali. Jadi minimal untuk islamisasi diri, komunikasi wajib kita dengan Allah adalah sholat. Mampu bagi yang mampu 1-5 kali, alhamdulillah. Yang belum mampu 4 kali, belum mampu ya 3 kali, belum mampu ya 2 kali, sampai mampu ya 1 kali. Jika secara syariat kita enggak mampu sholat dengan berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, boleh kita sholat hanya dengan isyarat saja, yaitu kita tiduran, mata berdip-berdip. Tidur terlentang susah, boleh tidur miring. Jadi ini susah, boleh tidur tengkurap. Kalau sudah susah, cukup berdip-berdip matanya saja. Jika ternyata kedip-berdip sudah tidak mampu, tinggal disolati aja. Gampang kan? Itu yang pertama, islamisasi diri. Yang kedua ini introspeksi diri. Dan ini harapannya semua pribadi karyawan KPK ini ya bisa koreksi diri. Jangan hanya bisa koreksi, itu pengawasnya, itu ketuanya. Koreksi sendiri. Bagaimana pesan sahabat Umar? Orang yang dikenal sebelum masuk Islam kayak pas sadisnya, bahkan pernah ingin membunuh Nabi, sudah menaruh golok di lehernya. Masya Allah. Ternyata begitu Somalnya tanya, wahai Muhammad, sekarang mau minta bantuan siapa? Coba sekarang minta bantuan siapa? Itu golok sudah di leher. Begitu Muhammad, Allah, jatuh pedangnya dan dia badannya lemes. Gantian Muhammad ambil golok, taruh di leher. Dia coba kepoyuh. Nama kepoyuh. Kenapa enggak kepoyuh? Pipis. Pipis akewan. Geser. Ngompol ya ngompol. Sampaikan pimpinannya. Sampaikan balik. Pimpinnya rame-rame kejar Muhammad. Pakai kuda. Muhammad hanya pakai onta dengan pelan. Begitu sudah dekat dengan onta, kuda itu beker-beker.
Dari sebelumnya udah basah. Bekar-bekar nggak mau maunya, jatuh. Onta tetap jalan saja. Sudah jauh kejar lagi begitu dekat, tetap kudanya nggak mau. Ketika kan dia baru Muhammad turun, asal akhirnya aja kantor dia mau tiba. Bisa belum Islam kayak kan sudah dia udah masuk Islam luar biasa sahabat Umar. Bahkan dalam wasiatnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksi dirimu sendiri sebelum dikoreksi oleh orang lain. Ini sahabat Umar buat Nabi. Tapi Nabi hanya mangut-mangut saja. Ternyata Umar pintar dakwanya. Makanya dengan pelincahan dia apa? Nabi memberikan julukan apa? Asyadullah. Ini singa Allah. Singa Allah. Luar biasa. Khasi sampai hari ini kalimat itu sering digunakan para ustaz, para kiai, walaupun itu namanya asar ucapan sahabat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri sendiri sebelum dikoreksi oleh orang lain. Kebanyakan kita hanya pandai koreksi orang lain. Ini. Maka saya latihan ini, Pak Edi sejak latihan betul-betul latihan. Latihan jangan latihan udah sekolah itu bermodal kalangan kok sampai saya dicap. Masya Allah, saya mendingan disalahkan Pak Edi. Silakan mau nyalakan pasal nasi, silakan mau ngomain nyalakan lelek, silakan. Tunggu belakang tuhasabu. Ya ini, jadi kembali kepada peristiwa Umar itu, tidak semua masalah itu jelek, betul? Masa Umar, masalah dunia, apa jelek semua? Tidak, ternyata bagi. Begitu dia sudah jadi sahabat Nabi, ternyata kayak apa sepak terjangnya? Siapa menghalang-halangi Nabi, bahasanya langkahilah mayat. Ternyata luar biasa. Kalau bahasa kita ngomongnya khotimah, ternyata orang yang pernah akan membunuh Nabi kayak apa sadisnya. Luar biasa. Ini harus dibaca secara ini. Makamnya jejer dengan Nabi di dekat Raudhah Masjid Madinah, di dalam Masjid Madinah. Kalau Pak di sana besok itu dilongok lagi lihat lagi, ternyata jejer 3 di situ. Abu Bakar, Nabi dan Umar. Dan posisinya kalau boleh saya gambarkan tidak jejer persis ini. Posisinya begini. Satu lagi di sini bisa dibantu. Kalau Nabi Muhammad di sini, taruhlah ini kaki Nabi, ini kepalanya Abu Bakar. Begitu sini ini kakinya Abu Bakar, ini kepalanya sahabat Umar. Jadi namanya penghormatan berarti sudah digariskan oleh Nabi. Ini Abu Bakar lebih tua daripada Nabi, tapi dia adalah sahabat Nabi. Dia mertua Nabi, tetap posisinya begitu. Ini jadi pengertian penghormatan ini kepada yang tua, kepada yang berjasa, kepada yang berilmu, sudah diatur. Jangan salahkan begitu Bapak Ibu membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat ayat ini sudah aturan penghormatan luar biasa. Semua Allah beritahu seluruh malaikat selawat kepada Nabi. Tanda tanya pancingan Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi. Wasallimu taslima, maka dijamin selamat lahir batin, selamat dunia akhirat. Harus panjang bisa mengambil klasifikasinya. Oh, Allah kepada Nabi salawat itu curahan rahmat. Malaikat kepada Nabi salawat itu doa. Orang beriman sama Nabi itu harapan. Kita semua mengharapkan syafaat. Nah, ini ayat ini sudah aturan penghormatan begitu luar biasa. Itu dari monggo yang pertama Islam sendiri, yang kedua interaksi, yang ketiga ini, masya Allah, membangun masyarakat yang Islam. Jadi kita nggak boleh menghayal, nggak boleh bermimpi yang berkepanjangan. Untuk membangun masyarakat yang Islami tidak harus diawali dari pribadi Islami. Terus keluarga yang Islami, tentang Islami baru masyarakat. Maka ada aturan permainan yang dari zaman sebelum Nabi dikenal sifah, hubungan layang suami istri bukan suami istri, namanya sifah. Kalau bahasa di Cilacap ini tikungan. Ini apa ini? Ini apa banget ya? Kalau ingin pengalaman ini
Patut ya. Terus diatur dengan sistem nikah. Dari sifat jadi nikah. Turun ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Garisnya jelas sekali. Dan di antara tanda-tanda Allah, Allah menciptakan kamu dari diri sendiri untuk saling berjodoh-jodohan. Jika rumah tangga supaya litas penuh hidupnya tenang. Kalau sudah tenang, jalan yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, akan menemukan cinta yang penuh kasih dan sayang. Tidak hanya cintanya kasih sayang seperti orang Jakarta, Pak orang ini kalau ada uang sayang, nggak ada uang bukan itu. Jangan kayak orang Jakarta yang biasa makan sate sama sini. Ini ayatnya jelas sekali. Jadi sistem sifat jadi sistem nikah. Diatur kemudian, Masya Allah. Walaupun sampai hari ini tetap masih ada saja yang kumpul-kumpul Kambing. Kumpul apa? Kambing ya? Iya. Masya Allah. Masih ada kumpul-kumpul. Masya Allah. Susah-susah. Saya waktu saya periode saya di DPR, saya ya berani nutup selarang. Karena komisi kuat bisa hanya 8 bulan. Demo ke dewan, rame-rame sekampung demo. Alasannya macet ekonomi. Masya Allah. Akhirnya bukan lagi begitu. 8 bulan sempat tutup saya jadi anggota dewan. Saya gemes waktu saya jadi ansor, gagal. Jadi MDK dari dewan berhasil. Semua warung tiap semua memang pelanggan tiap semua ditutup. Akhirnya terus malah jadi kacau cilacap. Bahasanya Pak Tejo, kalau jalan berlubang memang berbahaya nih, tapi lebih berbahaya kata Pak Tejo, lubang yang berjalan. Pokoknya di terminal yang ramai saja ramai, anak-anak itu sampai di depannya Jembrang itu aja ramai itu. Kalau dia tidak ininya mahal. Makar dia Pak. Masya Allah ramai. Ya karena lokasinya ditutup, makanya menyebar kemana-mana. Itu betul-betul kata Pak Tejo, jalan berlubang berbahaya, tapi lebih berbahaya lubang yang berjalan. Paham betul enggak? Apa itu enggak? Oh enggak paham ya. Masya Allah. Itu memang kita gimana upaya gitu. Yang kedua itu mau Islami harus diawali pribadi-pribadi yang Islami. Lagi-lagi monggo. Saya ngomong begitu dengan warga Pak Parmani Kalimas yang nggak kurang-kurang. Walaupun belum dikenal Kalimas juga ada yang kumpul tuh bos. Lamen Pak. Lamen. Saya ngurusi di Golkar bersama. Ya sudah saya masih di Golkar aja lah. Karena saya sama ini masih dipercaya oleh Pak Bupati. Pokoknya selalu nitip di Golkar. Saya sing kondongan, sing nyembelih, sing bagi-bagi ya tugas-tugas saya. Tapi tetap saya disiapkan itu. Biasa kayak ini gue tukang besak saya siapkan 30.000 saya beli ini sampai kenal oleh para mana-mana. Bagian saya keliling siapa ada cerami. Iya. Tahu kan bosnya saya siapkan itu 30 bungkus saya keliling. Saya udah nggak usah dikit, saya di rumah sudah yang jadi matang berbidang-bidang dan itu. Saya motong di mana-mana ada yang matang sudah matang gitu. Sudah tinggal memplok aja. Kalau masak sampai ribet katanya. Bahkan saya baru motong Bali mesti nggak ada saya. Aku baru motong di mana Bali nggak ada. Yo ini ya, sorry. Ini nanya saja. Yang terakhir ini yang kelima, Masya Allah, ketua itu macam egois ini. Tapi ya saya baca dalam kaidah itu ya, tadi saya di depan mau maksudkan. Bagi yang Islam, Islam bisa sendiri. Yang Kristen bisa sendiri. Mau bisa ngomong pengajian di bagian Pertamina walaupun adalah Ibu Katarina yang notabene kepala makulata non Islam, tapi Pak Ustaz terima kasih, saya bisa terima. Jadi non Islam kecenderungan selama saya bisa terima. Harus panjangan. Islami ya Kristen bisa panjangan. Apalagi sekarang sudah punya gereja sendiri kan ya, Imakulata nih dulu aja ruangan sekarang sudah ada apa namanya.
Ya Allah, dulu hanya ruangan saja. Sekarang apa-apa ada gereja di komplek Immaculata. Nah lagi beliau dengan saya akrab, pengajian pertama langsung pertama minum dan terima. Akhirnya saya setiap Sabtu sekali dipakai di Immaculata kalau Ramadan. Buka bersama dengan murid-muridnya kan sebagian adalah Islam. Cuma yang tanda tanya 2 tahun terakhir ini kemarin dengan diminta sholat tadi saya, aduh tanda tanya besar ini. Kok ada sholat segala di sekolah? Awas maaf saja. Itu gambar-gambar diturunkan dulu. Loh, biar anu khusus. Biasanya Allah Akbar ki. Bunda Maria mengapain ya. Semua apa aku turunkan dulu. Baru dipasang lagi apa. Tanda-tanda kok ada sholat segala biasanya enggak pakai sholat. Oh, ada sholat segala jadi kan. Ya tapi dia alasannya bisa terima kajian saya. Itu. Wah, yang paling terakhir itu bahasa yang pengen ego memang memaksimalkan fungsi masjid. Ya gereja memaksimalkan gerejanya. Saya ngomong Pak F2 beritahu seorang pendeta di Ahmad Jadi Pak Bambang tahun baru ini maksimalkan secara maksimal. Terima kasih. Ada pertemuan mau Pak Romo datang ke Romo Kalus, ada bicara ngomong bahas sama lah ngomong. Yo, jangan lada-lete, tapi kadangnya soal lada-lete tinggi, orang Islam soal lada-lete tinggi, dari Islam nguyu nang dalan orang aja, saya mau kayak obat, ya, saya mau kayak obat tapi. Anak Kristen kalau lebih gede, ayo apa nih, nguyu mati nang dalan, saya itu tinggal kado kan, betulnya, ya kurang juga Islam ya anak sih ngomong Kristen ya anak saya ngomong. Pak Babang, ada umat yang paling ngomong sama dia. Aku kalau mau satu lagi mau bilang dong. Ya orang Islam jangan juga sih gitu. Masuk ke PPN apa gitu. Isi